Alhamdulillah kita masih bisa sholat dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita pasti akan disolatkan oleh orang. Alhamdulillah kita masih bisa berjalan dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita pasti akan diperjalankan oleh orang. Dan alhamdulillah kita masih bisa mandi dengan sendirinya, di mana di suatu saat nanti kita pasti akan dimandikan oleh orang. Hari ini kita sholat di belakang imam, besok pasti kita akan disolatkan di depan imam. Hari ini kita duduk di atas bumi, besok pasti kita di bawah bumi. Hari ini kita memakai baju yang cantik dan molek, esok pasti kita memakai kain kapan yang tidak berjahit. Hari ini kita duduk di rumah yang megah dan mewah, esok pasti kita masuk ke lubang tanah. Jemaah, tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surganya Allah yang kami hormati, bukti sayang Allah, roh masih ada, itu bukti sayang Allah. Kiri kanan depan belakang tetangga, baru kemarin sudah habis waktu, sudah diambil rohnya oleh Allah. Berarti Allah memberikan penangguhan untuk kita. Untuk apa? Satu, mengenal lebih baik Allah. Yang kedua, introspeksi diri. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat kepada Allah, sehingga Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang sok-sok tidak bersalah dan berdosa. Allah sangat murka kepada orang itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mari selagi ditangguhkan nyawa ini, kita selalu bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena satu tetes darah orang yang istighfar bisa memadamkan bara api neraka jahanam. Maka mari kita beristighfar kepada Allah dengan mengeluarkan air mata. Air mata itu nanti bisa memadamkan bara api neraka jahanam. Allahu Akbar. Jemaahku tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, wahai sahabatku, seandainya nanti Palestina sudah merdeka, Palestina akan menjadi tanah yang subur dan damai, pindahlah kalian ke sana, kata Rasul. Karena Timur Tengah saat itu akan dibakar oleh Allah dengan bala bencana musibah. Dan insya Allah, kata beliau, takkan lama lagi seorang khalifah akan dikuburkan oleh Allah di Palestina dari keturunanku, itulah Imam Mahdi. Hari ini Palestina sudah dibantu oleh negara-negara yang lain, termasuk negara Indonesia. Maka untuk itu, mungkin sekitar 2 tahun ini Palestina akan merdeka. Itu buktinya Imam Mahdi akan datang. Dan yang lebih dahsyat lagi, beliau berkata, wahai sahabatku, umur tahun hijriah, umur tahun hijrah tidak akan sampai 1500, kata beliau. Sekarang hijriah 1447, berarti 3 tahun lagi. Apa yang terjadi di alam jagat raya ini? Maka untuk itu, mari selalu kita
mendekatkan diri kepada Allah mulai dari anak-anak kita dan keluarga kita dengan cara mengantarkan mereka ke pondok-pondok dan ke tahfiz-tahfiz. Semoga di yaumul mahsyar kelak anak cucu kita itu menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampa dan Kecamatan Tambang hari ini membuat tema dan judul khutbah bahaya narkoba. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak kita kepada Al-Qur'anul Karim bisa kita tengok di rumah dalam surah Al-Maidah ayat 90 bahwa larangan narkoba itu adalah haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Dengan terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman. Bukan Allah memanggil manusia, wahai orang-orang beriman. Orang khusus orang beriman dipanggil oleh Allah. Maka sesungguhnya orang beriman kepada aku, sesungguhnya minum khamar, tua, berjudi, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan keji. Rijsun min amalis syaitan, dan perbuatan itu adalah perbuatan setan. Maka untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu, jauhkanlah perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Bapakku, saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut BNN, Badan Nasional Indonesia, yang sudah mengidap penyakit narkoba di Indonesia anak muda generasi Islam lebih kurang 36 juta orang hari ini. Itu yang tercatat dari BNN, Badan Nasional Republik Indonesia. Generasi Islam lengkap di dalamnya, mulai anak Pak RW, Pak RT, mulai pejabat tinggi sampai pejabat bawah ada di dalam anak-anak mereka. Indonesia hari ini generasi penerus bangsa sudah hampir 3,6 juta yang sudah habis masa depan. Coba. Kemudian angka kematian orang narkoba ini 18.000 dalam 1 tahun yang minum narkoba. Karena orang yang mengkonsumsi narkoba, ingat, sabu-sabu putau dari Indonesia 3 tahun paling lama kematian akan datang. Coba. Karena narkoba itu luar biasa, zat adiktif yang memakan tubuh, tulang pun bisa rapuh. Sebuah penelitian dari bangsa Inggris, diambil seekor monyet, diambil pil ekstasi 2 buah, dibuka mulut monyet, dimasukkan pil ekstasi ke dalam monyet dalam waktu 10 sampai 15 menit, mata monyet merah dan dia berputar-putar jungkir balik. Setelah diambil alat untuk penguji otak dan tengkoraknya saraf-saraf monyet itu, putus saraf monyet itu lebih kurang 6 helai sarafnya, baru 2 pil ekstasi. Coba, yang anak umat Islam, anak kita generasi Islam hari ini, baswawat bambang kamu
Makanya orang-orang yang mengidap, orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ini, apa yang terjadi padanya? Yang pertama, geger otak. Putus urat otaknya, tidak nyambung. Apa bahasa tidak nyambung? Asalkan dapat dia sabu-sabu dan botol narkoba, kambing ayahnya dijual, kereta maknya dijual, Honda tetangga dijual, semua dijual karena otaknya sudah kena. Tidak pikir panjang. Itu makanya generasi Islam bersama anak-anak kami jauhi itu, jauhi. Inikah generasi bapak yang akan kita tumbuhkan, yang keluar nanti setelah dibina oleh pemerintah 3,6 juta ini, yang akan azan di sini, yang akan jadi imam di sini, yang akan memakmurkan nanti. Apa yang terjadi nanti kalau orang kembali dalam ini? Musik yang akan dihidupkannya dengan hot hit, tak akan ada suara azan. Maka bagi yang punya anak, mari kita rawat, kita jaga putra-putri kita. Jangan sampai mereka mengkonsumsi zat adiktif yang bahaya ini. Satu saja tandanya, jangan biarkan anak kita berkumpul dengan mereka. Sekali mereka mendapatkan itu, sekali mereka mencoba, dan dia akan mencari di mana. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan terjadi pada orang-orang narkoba itu, daya ingatnya mulai melemah. Ingatannya lemah. Tidak ada kebenaran, tidak mendengar kebenaran. Kalau bahasa mobilnya, akinya mulai suat. Kalau mobil aki mulai suat, susah menghidupkannya, main berubah, dipaksa baru bisa itu. Tuh, anandaku semua. Yang ketiga, bisa mengalami halusinasi, seperti orang stres, seperti orang kesulitan. Dia minta ini, minta itu, dia nampak katanya di sana, di sini, ada bayang-bayang, itu semuanya akan terjadi pada orang yang mengkonsumsi narkoba itu. Dan selanjutnya, gangguan jantung, detak jantungnya. Makanya kematian orang ini secara mendadak. Makanya menurut BNN, Badan Nasional Indonesia, angka kematian di Indonesia yang memakai narkoba itu 18.000 setiap tahun. Habis masa depan. Intisarinya yang mengidap narkoba, yang mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, gagal dalam hidup, mati akan sia-sia. Coba, mari kita jauhkan. Kita selalu berdoa, Pak. Berdoalah Bapak, karena sudah menjalar ke kampung-kampung. Maka kepada RT RW setempat, rapat barisan dikuatkan. Anak siapa yang dapat narkoba, langkah awal yang pertama, ad-dinu nasihat, diberi nasihat. Karena belum tahu Pak, hari ini anak orang, besok mungkin anak kita. Jadi nasihati dulu, dinasihati dulu. Jadi untuk itu kepada kita semua, maka judul yang disampaikan oleh Kemenak ini luar biasa. Maka seluruh masjid yang berada di 19 kecamatan, kami ulangi lagi, 19 desa di Tambang dan 7 desa Kampar, semua masjid ini judulnya Pak, membahas tentang bahayanya narkoba. Jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pemakai narkoba ini akan dilanda oleh sesak napas.
Karena obat itu racun yang ganas bisa melakukan tulang belulang. Jadi demikian nasihat khatib pada hari ini tentang narkoba. Insya Allah yang pertama sekali itu perbuatan keji, ada ayatnya yang melarang. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Bahasanya Pak, sama dengan bunuh diri. Dan yang terakhir, gawatnya narkoba ini, mati sia-sia. Kalau ingatan tidak ada, otaknya sudah bermanasana, bagaimana cara menyebut zikir Pak, mau mati? Sedang kita yang jelas ini nanti belum tahu menyebut zikir itu bisa menghadap Allah. Nah, jadi nasihat kami terakhir, semoga selalu kita berdoa, ya Allah bimbing kami, bimbing anak keluarga kami, karena Engkaulah sebaik-baik pembimbing bagi kami, ya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.